Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ina Yunita dengan NPM 2024001013. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan software atau perangkat lunak. Apa sih software itu? Jadi, software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer untuk menjalankan perintah tertentu. Software menjadi penghubung antara pengguna atau user dengan hardware atau perangkat keras agar komputer dapat bekerja sesuai keinginan manusia. Contohnya, sistem operasi, aplikasi pengolah data, dan program permainan. Software juga memiliki banyak fungsi dalam sistem komputer, yaitu untuk mengatur jalannya sistem komputer secara keseluruhan, untuk mengendalikan cara hardware bekerja agar saling terhubung, untuk menyediakan antarmuka atau interface antara pengguna dan perangkat keras, untuk membantu menyelesaikan tugas pengguna seperti mengetik, menggambar, atau menghitung data, dan menjadi sarana untuk membuat aplikasi baru atau sistem baru. Klasifikasi software bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsi, kepemilikan, dan cara distribusinya. Ini jenis software berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada sistem software atau perangkat lunak sistem, digunakan untuk mengatur dan mengelola kerja seluruh perangkat komputer, contohnya Windows, Linux, dan macOS. Yang kedua ada application software atau perangkat lunak aplikasi, jaringan yang mencakup area lebih luas daripada LAN, biasanya digunakan di dalam kota. Yang terakhir ada programming software atau perangkat lunak pemrograman, digunakan oleh programmer untuk membuat aplikasi dan sistem baru, contohnya ada Python, Java, C++, dan Visual Studio Code. Ini jenis software berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama ada freeware, gratis digunakan tanpa batas, misalnya Google Chrome. Lalu ada shareware, gratis hanya untuk percobaan, lalu harus dibeli. Lalu ada open source, kode programnya terbuka dan bisa dimodifikasi, contohnya Linux. Dan yang terakhir ada commercial software, berbayar dan dilindungi hak cipta seperti Microsoft Office. Lalu ini ada software berdasarkan distribusinya, ada retail software, dijual dalam bentuk fisik, CD, DVD, atau digital melalui situs resmi, dan ada OM atau Original Equipment Manufacture, software yang sudah terpasang otomatis saat membeli komputer atau laptop baru, contohnya Windows yang sudah ada di laptop baru. Lalu ada bundle software, software tambahan yang ikut dipasang bersama software utama, contohnya itu antivirus bawaan. Ada juga contoh software dalam bidang berdasarkan fungsinya. Yang ini dalam bidang perkantoran, contohnya ada Microsoft Office, kegunaannya untuk pengolah kata dan data. Lalu dalam bidang desain grafis, contohnya ada CorelDRAW dan Canva, kegunaannya untuk membuat desain visual. Lalu dalam bidang komunikasi, contohnya itu ada WhatsApp, Telegram, dan Zoom, kegunaannya untuk saling berinteraksi dan kirim pesan jarak jauh. Lalu ini dalam bidang belanja dan transportasi, contohnya itu ada Shopee, Tokopedia, dan Grab. Kegunaannya untuk mempermudah aktivitas sehari-hari seperti belanja dan berpergian. Dalam bidang sosial, media, dan hiburan, contohnya itu ada YouTube, TikTok, dan Instagram. Kegunaannya untuk berbagi foto, video, atau sekedar hiburan. Masih banyak lagi dalam bidang-bidang lainnya, tapi hanya beberapa yang saya ambil. Lalu ini lanjut lagi ada perbedaan software dan hardware. Hardware dan software saling melengkapi satu sama lain. Hardware adalah bagian fisik komputer seperti CPU, monitor, dan keyboard, sementara software adalah bagian yang tidak terlihat tapi mengatur semua proses yang terjadi di dalam komputer. Tanpa software, hardware tidak akan bisa berfungsi dan sebaliknya. Tanpa hardware, software tidak bisa dijalankan. Kesimpulan software adalah software merupakan bagian penting dalam sistem komputer karena menjadi pengendali utama bagi seluruh proses kerja perangkat keras. Dengan memahami fungsi dan jenis-jenis software, kita bisa menggunakan komputer secara lebih efektif dan memaksimalkan manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja penjelasan saya tentang pengenalan software atau perangkat lunak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.